Sobat FH, kembali lagi di podcast kesayangan kita bersama aku, host kalian yang kalian sayangi, di podcast yang tentunya kalian tunggu-tunggu untuk menjadi inspirasi kalian. Apalagi kalau bukan Toga Talks, di mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat, yakni calon wisudawan unggul dengan predikat terbaik. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini kebetulan yang di samping saya ini adalah orangnya, asik. Jadi memang kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan kakak kita yang akan memberikan banyak inspirasi ya tentunya ya kak. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mahasiswa dengan predikat lulusan terbaik, asik. Dari prodi, kayaknya pressure banget gitu. Kayak berat terus. Iya. Kak Luciana Dewi. Halo Kak. Thank you. Kak Lucy manggilnya. Iya, Kak. Apa kabar Kak? Gimana kesibukan biasa. anak, bukan aku mau ngomong anak semester akhir, udah selesai skripsian, udah selesai gitu sih Udah. sebenarnya. Gimana sih dinamika kehidupan, Bu? Kok Menuju berat? officially S1 Betul. gitu ya. Kira-kira kesibukannya apa aja nih? Itu dulu deh. Ini kebetulan sih aku memang udah ada kerja dari semester 3 ya. Oke, Jadi sampai sangat- akhir tahun ini Sangat karir oriented ya. lebih ke gabut yang dimanfaatkan secara baik oke. gitu aja Luar sih. biasa. Jadi udah Masih kerja. ada kerja sampai akhir tahun ini. Terus Oke. kebetulan aku jadi kakak ADPL buat angkatan 88 ini. Jadi bakal mendampingi mahasiswa akhir KKN gitu ya. Betul Oh, banget. keren banget. Dinamika Kayaknya, terakhir. dengan FH tercinta ya. Itulah. Betul. Tapi jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu sayang dengan FH. Memang sudah terlalu sayang nih jadi berat. Oke, sebelum terlalu sayang nih, kayaknya kita mau review dulu 4 tahun terakhir. Boleh. 4 tahun terakhir yang udah kakak jalani. Kira-kira kenapa sih mutusin untuk masuk fakultas hukum? Kemarin tuh pengen jadi apa gitu kok. Kayaknya fakultas hukum tuh sesuatu yang terbesit di pikiran kakak tuh. Kenapa? Atau sebenarnya back burner nih fakultas ini Enggak sebenarnya? dong, kalau back burner sih enggak ya. Cuma kayak gimana ya? Sebenarnya tuh ini kesalahan yang berujung menjadi rasa syukur sih. Ais, Gitu. bagus banget nih. Karena awalnya tuh aku lulus SMA, aku masih bingung untuk nentuin passion aku nih kira-kira aku lulus mau gimana, mau apa. Oke. Akhirnya di situ diarahin buat dari awal tuh emang dari SD, SMP, SMA itu emang yang jadi highlight selama aku menjalani kehidupan ini adalah mulutku. Oke, ada apa dengan mulutmu Mulutku kak? dan cara berpikirku ini yang mungkin agak beda gitu. Oke. Aku berisik orangnya, semua dipertanyakan kayak gitu kan. Dan aku suka banget dinamika sama orang, tukar pikiran sama orang, itu aku suka banget. Nah akhirnya orang tuaku ngarahin untuk mau coba ilkom atau hukum aja Oke. gitu. Oke. Terus di situ aku bingung lagi yang kayak aduh dikasih 2 pilihan nih, bisa nggak langsung satu aja biar nggak usah milih. Betul. Tapi di situ akhirnya aku daftar kan di Atma, aku cuma berdoa aja. Aku ada 2 pilihan tuh ilkom sama hukum, aku percaya pokoknya apa pilihannya aku terima aja. Akhirnya keterimalah di sini. Ended Pilihan di hukum. yang menjadi rasa syukur ya. Iya. Sangat terefleksi dengan kemampuannya. Asik. Udah kelihatan sih, emang suka ngomong sih. Jadi emang lancar Itulah. banget. Kira-kira waktu awal kuliah nih, ini kan pilihan yang akhirnya jadi rasa syukur. Awal banget pada akhirnya waktu memilih, oke fakultas hukum, ada ekspektasi gitu nggak sih kayak dinamika FH yang kakak inginkan, impikan tuh seperti apa? Terus realita saat menghadapinya itu gimana? Apakah 180 derajat terbalik apa gimana menurut kakak? Berekspektasi tuh ada ya, karena kan hukum wah deket banget nih sama politik gitu kan. Pasti yang kayak Yes. demo terus gak iya, kayak cekcok terus gak iya. oke. Aku yang kayak kepikirannya di situ aja Oke. sih. Protes sih Dan- iya ya, protes terus ya. Em, Gak apa-apa, namanya dinamika Itu. mahasiswa hukum ya, gak apa-apa, apa banget. Sebenarnya berekspektasi cuma gak yang jauh-jauh dari situ, Iya. dari situ aja dan sesuai sih dengan ekspektasinya ya. Memang dinamikanya seperti itu ya, menjadi mahasiswa fakultas hukum memang banyak sekali aktivitas Betul. hiruk pikuknya itu di situ memang. Tapi itu yang bikin seru ya Itulah, sebenarnya. itu Jadi karena memang mahasiswa dari hukum. awal kan emang suka Bener ya. banget. Jadi yang kayak dihadapin sama hal-hal kayak gitu tuh yang kayak ini yang gue cari. Asik. Jadi waktu ini yang gue cari tuh, waktu ngomong gitu, kalau ingat-ingat lagi pernah nggak ngerasa yang kayak aku tuh pernah ada di titik ini susah banget dan kayak
sampai mempertanyakan kenapa sih aku mau ambil hukum gitu. Jujur iya sih. Iya kan? Iya sih. Kayaknya kita semua ngalamin itu gak sih? Tapi aku pengen denger lebih jauh, kakak tuh ngalaminnya di titik seperti apa gitu. Kok bisa sampai mempertanyakan hal itu? Kalau aku ya, jadi fun fact, keluargaku itu nggak ada yang latar belakangnya orang hukum. Oke, oh interesting. Itu. Jadi yang di situ aku yang mulai mempertanyakan, kira-kira ini aku setelah lulus apakah aku harus put effort yang sangat begitu banyak sebegitunya untuk aku akhirnya bisa end up di profesi hukum atau ya udah ngalir aja. Terus awalnya aku yang kayak malu nggak ya kalau aku sarjananya sarjana hukum tapi ujung-ujungnya aku mungkin nggak ada di pekerjaan di dunia hukum. Itu awalnya aku juga kepikiran yang kayak sayang nggak ya, kayak eman-eman nggak ya aku udah belajar bertahun-tahun dan ujung-ujungnya mungkin orang-orang bilangnya useless semua yang udah aku pelajarin. Itu aja sih. Wow, tetap ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Tetap ada. Walaupun di akhir bersyukur. Tetap bersyukur. Betul, emang kita tuh sebenarnya harus ngejalanin dulu sih. Bener. Iya nggak sih, kayak kita harus survive dulu baru akhirnya kita ketika nengok ke belakang ternyata aku bisa. Iya, dan itu yang kayak selama kamu masih bisa ngelihat posisi sisi positif dari semua yang udah kamu jalanin, ujung-ujungnya pasti bisa bersyukur sih. Gitu. Keren banget, asik. Ini udah ungkapan mahasiswa semester akhir banget. Oke. Utak-utaknya keluar semua ini. Iya bener banget. Oke, dari perspektif mahasiswa akhir udah. Kira-kira perspektif mahasiswa sebelum akhir ya, mungkin kita mau review-review dulu kemarin-kemarin nih ceritanya. Mata kuliah favorit atau dosen favorit siapa tuh? Kalau mata kuliah favorit sih aku lebih kecondong yang tentang perjanjian, baik itu perjanjian perdata. Emang skripsinya atau apa deh kak? Perjanjian jual beli. Oh, PK 1 banget. Iya. Oke, ada dosen favorit? Dosen favorit Bu Puspa sih. Aduh, kenapa tuh? Sebutkan alasannya. Bu Puspa yang pertama emang karena beliau ngampu mata kuliah yang emang aku suka. Dan yang kedua aku suka banget cara pengajarannya sih, pembawaan kelasnya tuh iya gitu ya. dan yang tapi kayak, nyampe. Iya, yang kayak beliau tuh tegas, yang eksplisit gitu loh. Aku paham banget. Aku kebetulan pernah ngambil beliau dan itu yang kayak enak banget aku sih. Suka banget. Dan yang kayak kalau emang kayak gitu kan kadang kita butuh real case ya. Jadi beliau juga ngasih real case, yang kasih tugas-tugas yang emang kita mikir gitu loh, bukan yang kayak cuma bisa searching dapet gitu. Oke, sangat benar ya. Sebenarnya kalau Bu Puspa tuh aku kebetulan kan ngambil, jadi emang betul banget teman-teman. Kalau bicara lulusan akhir yang terbaik, wes, ya IPK-nya bagus lah, asik. Gitu. Asik, puji Tuhan. Aku pengen mengulik lebih jauh nih dari sini. Kira-kira kakak tuh tipe yang rajin banget yang kayak ngampus pulang review, or kakak tuh justru sebenarnya kayak SKS aja guys, gitu. Kayak masih ada waktu gitu. Kalau aku tipe yang lebih ke memanfaatkan jam kelas aja sih. Nah, oke. Gitu. Jadi kayak ketika memang kamu kelas ya udah sempatkan waktumu 2 jaman ya, 1,5 sampai 2 jaman kurang lebih kalian di kelas itu untuk benar-benar pay attention aja sama kelas itu. Ketika memang kan biasanya dikasih PPT, dikasih modul sama dosennya ya. Ketika memang itu nggak ada di modul, nggak ada di PPT, ya kamu catat di situ. Untuk nge-review sih aku paling cuma ketika emang ada sesuatu yang dibilang sama dosen dan aku nggak ngerti, baru aku cuma cari bentar doang. Tapi setelah itu ya udah pas mau ujian aja. Oke. Gitu. Jadi lebih ke benar-benar memanfaatkan itu tadi sih, memanfaatkan waktu di kelas, karena pasti di luar juga banyak yang harus dikerjakan, banyak yang menjadi tanggung jawab ya. Apalagi kan emang tadi aku udah bilang aku ada kerjaan juga, aku juga aktif dari di UKM basket. Oh wow, oke. Gitu. Kira-kira organisasi yang diikuti selama kuliah apa aja nih berarti? Dalam fakultas maupun di universitas. Boleh. Aduh ini kayaknya listnya panjang ya. Saya Enggak, kalau apa aja panjang. tuh? Kalau universitas aku di UKM basket aja kebetulan, jadi player. Terus di dalam fakultas hukum sendiri aku pernah join BEM. Oke. Terus aku di Partai Mahasiswa Peduli. Pernah menjadi ketua PMP? Betul sekali. Oke, sebetulnya saya sudah tahu ya. Oke, kalau sih luar biasa dengan track recordnya dan keaktifannya di Fakultas Hukum, luar biasa ya. Ini sudah menjadi sangat baik untuk memberikan inspirasi. Tapi dari situ aku justru pengen mengulik lebih jauh lagi. Kakak tuh dari semester 3 udah kerja. Iya. UKM basket. Ketua partai, oke, ketua partai.
itu cara ngebagi waktunya gimana? Pasti kan ya namanya kita berdinamika dengan orang, ya adalah dinamika yang membuat kita merasa berat atau mungkin dalam menjalaninya kita tadi kok aku agak nyesel ya, apakah harusnya fokus di sini aja? Gimana cara ngatur waktu itu pada akhirnya? Atau kayak jalanin aja deh, kayak emang udah beban jadi jalanin aja, atau gimana? Atau ada tips? Aku sih selalu tipe yang komunikasiin itu semua sih. Jadi untungnya puji Tuhannya juga aku dapat tempat kerjaan di Coklat Cafe. Itu yang manajernya, jadi dia benar-benar yang kayak kamu datang ke sini untuk kuliah, jadi kamu kasih tahu kegiatan kuliahmu seperti apa supaya kami juga bisa tektokan mengenai jadwalmu gitu. Jadi ketika memang ada jadwal kuliah, ya dari tempat kerjaku ini nggak ngasih aku jadwal shift di tempat kerjaan itu. Kemudian juga yang kedua, aku UKM basket kan juga jam latihannya tuh pasti banget. Jadi setiap hari apa itu latihan jam sekian sampai jam sekian. Sangat membantu ya sebenarnya. Iya, kayak gitu ya. jadi yang kayak mengenai jam-jam yang udah pasti ini aku udah enak banget nih untuk atur-aturnya di situ. Nah, jadi cuma sebatas itu aja sih. Kalau di luar itu mungkin yang waktu agak pusing banget tuh waktu zaman-zaman PLKH. Wow, Kebetulan saya lagi mengalaminya ya. bisa nggak satu hari 36 jam? Nggak Kayaknya cukup. kayaknya 24 jam tuh kurang banget ya. Itu kayak nggak cukup banget. Iya, aku paham. Nah di situ puji Tuhannya juga aku dapat rekan kerja yang kayak mau backup aku. Nah itu penting banget Kak, emang bener-bener surroundings yang Iya, ngerti kita nggak sih, yang suportif kayak, nggak sih? Dan puji Tuhannya tuh rekan kerjaku tuh ada 2 orang nih sama-sama fakultas hukum. Oh. Yang satu anak UGM, yang satu kebetulan anak Atma juga. Temen FH Iya, UNJ. jadi mereka pun ngerti kayak sepusing apa sih mahasiswa yang lagi jalanin mata kuliah PLKH ini. Gitu. Dan kembali lagi komunikasiin aja sih, dan tanggung jawab ketika memang selesai rapat, andai kata jam 7 kamu udah dibantu temanmu sampai jam 7, ya oke, berarti jam 7 ke depannya itu menjadi tanggung jawabmu. Jangan yang kayak bentar deh capek aku, yang kayak istirahat dulu deh, bentar deh makan dulu deh, bentar deh leha-leha dulu. Harus ingat tanggung jawab ya, yang paling penting ya sebenarnya. Iya. Bertanggung jawab atas tanggung jawab atau keputusan yang kita ambil. Itu dia, Itu karena yang paling masuk penting. UKM basket pilihanku, kerja pilihanku, jadi yang aku harus bisa tanggung jawab bagi waktu Betul. apapun itu yang terjadi. Keren banget. Ih, memang inspirasi ya sebenarnya bener. Tapi untuk menyeimbangkan semua itu dengan IPK yang bagus, minta trik. Aku minta trik gimana sih cara belajar anak hukum yang menjadi lulusan terbaik nih ceritanya, yang menurut kakak tuh paling efektif gitu. Misalnya kakak tuh tipe yang kayak pakai kan banyak tuh teknik belajar ya, active recall kayak teknik treatment, atau harus learning by doing dulu, harus ada kasusnya dulu, harus diselesain dulu baru bisa benar-benar ngerti, atau kakak tipe yang gimana belajar bikin ringkesan kayak apa? Nah, aku tipe yang, aku kalau di kelas jarang banget pakai laptop, aku selalu punya buku catatan. Oh iya. Jadi aku lebih bisa untuk menangkap, Yes. terus memoriku juga bisa nyantolnya lebih lama itu ketika aku nulis pakai tanganku sendiri. Iya. Jadi nulis pakai betul. pulpen, pakai kertas aja, itu mungkin kayak kedengarannya yang kayak ih udah punya laptop, udah ada HP, udah punya tab, kenapa kita nggak mengikuti teknologi aja gitu kan? Tapi fun fact itu kalau kamu nulis pakai tangan sendiri itu lebih nyantol guys di otak kalian. Actually ada penelitiannya kok itu, jadi, Nah, ya, jadi bisa dijelasin secara ilmiah sebenarnya. betul banget. Kalian bisa cari sendiri. Oke, jadi berarti fokus nulis banget harus. Iya. Berarti kakak itu tipe pembelajar yang learning by hearing, jadi harus dengar dulu. Iya. Habis itu dicatat Benar. banget gitu ya. Iya. Dan kayak kadang tuh kalau di kelas kan ada tipe dosen tuh yang ngomongnya tuh cepet banget. Oh. Terus ada juga yang kayak tipenya tuh kayak agak lompat-lompat, jadi yang kayak bisa ngobrolin ini kemudian agak jam topik dulu baru balik lagi ke sini. Nah itu biasanya aku tulis dulu secara acak aja sih, yang kayak yaudah kayak tulisan ini biasanya aku doang yang ngerti. Iya, aku Tapi setuju. begitu sampai kos mungkin sebelum tidur gitu aku luangin waktu untuk rapihin. Oh, Jadi untuk next buat belajarnya buat belajar sekalian apalagi nge-review. persiapan UTS UAS gitu kan. Iya, penting. jadi yang kayak nggak bingung ini aku belajarnya jadi lompat-lompat juga kan, tapi juga udah betul runut banget. semuanya karena aku catat ulang. Itu emang perlu banget sih sebenarnya. Gitu. Untuk nge-review lagi tuh, untuk sesimpel kayak rapiin catatan tuh itu sangat amat membantu sebenarnya. Iya. Sangat amat membantu. Jadi yang kayak kadang tuh yang kayak ini tadi apa ya aku lupa, itu kayak kita punya kesempatan buat searching dulu deh bentar, nanya dulu deh bentar.
gitu. Wow, oke. Saya sebagai mahasiswa semester 5 ya sedang berefleksi kembali kira-kira saya sudah melakukan hal itu belum. Tapi kan itu- banyak tipe orang belajarnya Iya, beda-beda setuju, ya. setuju. Tapi kalau aku pribadi sih kayak gitu. Yes. Oke. Ceritanya tuh tiap malam sebelum tidur berusaha untuk ngerapin. Pernah nggak sih ada di momen yang kayak aduh, males atau Sering dong. burn out gitu? Gimana sih? Sering banget. Gimana sih cara balikin moodnya? Cara balikin semangat tuh gimana? Aku sih tipe yang kayak kalau kamu nggak nyetet hari ini berarti anggapannya itu utang. Oh wow. Iya, jadi terus besok harus dibayar utangnya. Jadi kayak besok luangin waktunya lebih lama lagi untuk kamu nyatet, mungkin bisa pergi ke kafe. Dan aku tipe belajar itu harus yang tempat berisik. Kan banyak kan tipe orang yang kayak kalau belajar di perpus, diam. harus ini nggak sih, harus tenang. harus Aku nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu, malah nggak bisa fokus dan ngantuk jatuhnya. Oh, berarti kakak tuh kalau misalnya rame, jadi maksudnya adrenalinnya tuh nggak sih kayak oke semua orang tuh dan lagi kayak sibuk nggak tahu gitu loh. kenapa aku lebih fokus aja sih yang kayak mataku, tapi pokoknya oke. suasananya rame, tapi jangan ajak aku ngomong, supaya aku bisa fokus. Wow, oke. Ya, jadi Sebenarnya kakak agak tuh one in a beda. million juga sih, maksudnya banyak aku percaya banyak orang yang seperti itu, cuma kayak jarang kan jatuhnya. Iya, makanya kadang kalau aku ngajak teman belajar bareng tuh nggak match, karena yang temennya pengen yang kayak nyari kafe yang sepi dong, kita ke perpus aja dong, yang kayak Iya sih, akhirnya nggak bisa nyari teman. Iya, kan? itu. Belajar sendiri kan akhirnya ya. Akhirnya belajar sendiri udah ke kafe aja Betul. sendiri. Asik. Jadi ceritanya kalau udah ngerapin catatan, kalau udah kembali lagi moodnya itu emang benar-benar harus cari apa ya, mekanisme atau cara yang paling cocok lah buat kita. Pasti ya. Itu benar-benar kamu harus tahu dirimu sendiri sih. Iya betul. Nggak bisa FOMO. Iya, kalau nggak nggak bisa. ngerti nanti bener Itu. nggak sih? Ya. Harus benar-benar ngerti dirimu sendiri aja maunya kayak gimana. Oke, aku yakin metode belajar itu tuh pasti ngebantu kakak untuk naikin IPK banget ya, pasti. Kalau gitu tips yang lebih detail lagi gimana cara untuk menaikkan IPK? Kuliah mahal guys. Langsung nembak. Iya sih emang. Kuliah Iya. mahal guys. Oke, Jadi gimana ya? Aku kayak merasa kan ya mau gimana kita belum bisa mengebahagiain orang tua, mau gimana banget ya. Iya, mindset Jadi nggak sih dengan jadinya, Kak? kamu tanggung jawab sama kuliahmu, kamu tunjukin dengan nilaimu bagus, itu aku yakin orang tua udah seneng sih. Tanpa ya kamu report tiap bulan, tiap semester IP kamu segini, mata kuliah yang diambil segini, itu nilainya bagus-bagus, pasti orang tua udah seneng. Jadi itu motivasi kalian tuh harus itu, kuliah mahal, cari uang susah. Jadi, ayo kamu harus bisa IPK-nya Ini bagus. sebenarnya lagi ngomongin saya juga dan lagi ngomongin semua orang ya yang Itu. pada akhirnya betul. Jadi tanggung jawab. Tahu sebenarnya mindset Iya. harus di-set dulu gak sih Kak? Habis itu Sesimpel yang kayak kamu tanggung jawab aja, pasti ketika kamu tanggung jawab, kamu merasa punya tanggung jawab akan segala hal yang ada di depanmu, pasti kamu udah yang kayak oke deh, aku harus bisa lakuin ini. Dan jangan setengah-setengah sih kalau ngerjain sesuatu yang kayak udah capek aja sekalian gitu, capek aja sekalian. betul. Gak bisa ikutin mood ya sebenarnya, Nggak bisa. nggak boleh. Bener. Kecuali kalau moodmu happy terus ya itu bagus. Tapi kalau udah yang kayak malas-malasan, no. Betul. Harus nyari gimana caranya bisa naik gitu. Benar, yang kayak apa mungkin sesimpel kamu mungkin ada yang kayak tipe orang mood boosternya tuh minum kopi. Iya, benar-benar Jadi ada yang kayak works di situ. Iya, sesimpel-simpel kayak gitu, apa yang mungkin kamu ngerasa bisa ngembaliin moodmu itu turutin aja deh. It's okay to Betul. take a break time cuma Betul, untuk betul, mengembalikan energimu untuk seminggu ke depan, sebulan ke depan, worth it kok. Asik. Tadi kan ikut beberapa kegiatan di luar kampus ya, kayak basket, sempat ikut BEM juga, kerja ya dari semester 3, terus sempat mengetuai satu partai Organisasi, ceritanya. iya. Dengan kegiatan sebanyak itu pasti ada satu hal yang kakak pegang kayak aku tuh harus belajar bukan hanya dalam kelas tapi di luar kelas, pasti kan? Benar. Nah, apa sih yang kemudian mendorong kakak untuk berkegiatan banyak di luar kelas? Dan menurut kakak seberapa penting sih pengalaman di luar kelas buat mahasiswa hukum tuh sebenarnya? Oke. Kalau dari aku sendiri emang basicnya aku nggak bisa diem. Oke. Nah, jadi awal-awal aku datang ke sini, sebenarnya dari dulu tuh emang aku selalu orang yang nggak bisa diem. Jadi ketika emang ada waktu luang yang kayak
udah gelisah tuh yang kayak aku ngapain ya, aku bisa ngutek-ngutek apa ya, aku tuh pasti kayak gitu. Nah ketika datang ke Jogja itu aku kurang bijak untuk bisa menempatkan energiku yang sangat ekstrovert, kemudian akhirnya aku kayak cuma nongkrong doang nggak jelas, dan akhirnya cuma ujung-ujungnya ngabur-ngaburin duit. Akhirnya aku yang kayak gimana ya supaya apa yang aku butuhin, karena itu salah satu yang bisa nge-keep moodku juga baik gitu loh, ketemu banyak orang, kemudian dinamika sama orang, sekedar ngobrol, bahkan ketemu ketahi sama orang-orang itu bikin aku happy gitu loh. Akhirnya aku memutuskan oke, kayaknya aku nggak bisa kalau mau kayak gini terus, ujung-ujungnya pasti kuliahku hancur, karena kalau nongkrong pasti kan sampai pagi. Anak muda banget ya. Aduh. Pasti yang kayak kamu tuh yang kayak udahlah pulangnya nanti aja. Atau yang kayak geser kemana kita? Itu. Waduh. Oke, yang kayak udah gitu boncos ya kan. Jadi yang pasti kayak harus ada modalnya nggak sih? itu Kalau nggak mungkin kamu nongkrong gak beli apa-apa betul. juga. Betul. Jadi Even pasti- sekedar kamu ke McD belajar aja kan ice cream minimal Iya, satu. itu tiap hari kamu ke McD berapa itu es krim McD? Sekitar Betul. 15.000 kamu keluarin tiap hari untuk seonggok Iya. es krim, itu udah lumayan. Aduh. Jadi yang kayak oke, aku mengalihkan semua energi itu ke sesuatu yang menurutku lebih positif lah, lebih berguna untuk aku ke depannya. Jadi akhirnya aku pilih untuk basket, karena di basket yang pertama emang otakku di situ berhenti bekerja. Yang kayak aku bisa yang kayak break dulu deh, aku pusing kuliah, aku yang kayak pengen happy aja. Jadi yang kayak itu sampai di fisik aja ya karena olahraga. Kemudian kalau kerja, puji Tuhan banget aku dapat tempat kerjaan tuh yang luar biasa mendukung karir perkuliahanmu gitu loh. Dan di situ yang kayak aku tumbuh lumayan banyak juga dari awal, yang aku mungkin ngomongnya kurang bisa ditata, mulai gak bisa difilter. Itu di situ yang kayak itu bagus kamu vokalus. Mungkin ketika kamu kuliah hukum, sesuatu yang vokal itu tuh ada maknanya, ada pentingnya di situ. Tapi kamu juga sebagai individu, kamu juga harus bisa menilai kapan ketika kamu harus diem dan dengerin. Kayak kadang terlalu banyak omong itu juga menjadi titik kelemahan orang gitu loh. Iya. Yang kayak kamu banyak ngomong, orang tuh jadi makin gampang untuk membaca kamu. Well, oke. Jadi kamu coba diem dulu, baca dulu situasinya, jangan terlalu gegabah yang kayak dar ngomong terus. Gitu. Penting banget sih ini daging ya dari mahasiswa akhir ya. Betul banget. Anyway Kak, dari semua yang sudah Kakak jalanin tuh, aku pengen tahu deh satu hal dari Kakak. Mungkin apa ya, sesuatu yang sangat berharga dari semua kegiatan-kegiatan eksternal atau kegiatan-kegiatan di luar kelas yang Kakak akhirnya ikuti. Apa sih momen-momen berharga dan juga pesan berharga yang Kakak dapatkan gitu? Temen dan pengalaman sih guys. Ya kayak apalagi kan aku asalnya bukan dari Jogja ya. Jadi aku yang kayak datang ke sini juga ngekos, nggak punya siapa-siapa. Tapi ketika aku punya kegiatan, aku ikut organisasi, aku punya kerja, aku ikut kepanitiaan, aku yang kayak aku ngerasa yang kayak aku nggak sendiri gitu loh. Ternyata banyak juga orang-orang yang dari luar kota datang ke sini sendiri, akhirnya kita sama-sama jadi satu. Malah jadi teman deket yang kayak kemana-kemana bareng kayak gitu. Dan dari pengalaman kayak kadang itu kita punya pengalaman, nggak selalu harus kamu yang ngelakuin itu. Kadang bisa jadi pengalaman orang aja itu menjadi pembelajaran buat kamu tanpa kamu juga harus mengalami itu. Kayak misal temanmu kena tipu, nggak perlu kamu ketipu juga untuk kamu bisa hati-hati gitu loh. Kamu bisa yang kayak dengar dari cerita temanmu yang kayak aku kemarin ketipu gini. Lain kali hati-hati ya kalau ada gini. Nggak perlu kamu yang harus ketipu dulu baru kamu ngerti. Gitu. Jadi pengalaman dari orang-orang itu juga menurut aku berharga juga sih. Pada akhirnya kita belajar dari pengalaman orang. Iya. Ya. Ketika kita tidak belajar itu dari pengalaman kita, harus dari pengalaman orang, dan seperti itu kita nggak semua hal perlu kita alamin gitu loh. Iya, kayak kalau bisa nggak ketipu dulu kenapa? Benar, setuju banget. Nah ini kan perspektifnya mahasiswa akhir banget nih. Iya. Kalau bisa mundur ke semester sebelumnya, waduh. Ini semester berapa Kak? Aku lulus 4 tahun persis. Wow, oke. Pas berarti berapa? 8 ya? 8 semester. Kalau kita mundur agak jauh sedikit, semester 3. Semester 3 lumayan jauh ya. Jauh banget ya itu ya. Jauh sih. Sejak saya mulai kerja tuh itu. Iya. Kira-kira kalau bisa balik ke semester 3 tuh, apa sih satu hal yang Kakak tuh mau mulai dari dulu sebenarnya, atau mau dilakuin tapi sempat kelewat? Entah kebanyakan mikir, entah Ada kayak sih. ada yang Kakak rasa
aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi sebenarnya aslinya kalau dipikirin sekarang tuh aduh gitu loh. Sebenarnya pengen ada sih, kalau itu ada banget. Aku waktu itu pengen cari beasiswa. Sampai sekarang enggak. Oke. Gitu, karena mungkin aku juga kurang informasi juga ya. Jadi sejauh yang aku tahu beasiswa itu tuh mereka juga punya event-event yang harus diikutin juga sama orang-orang yang menerima beasiswa ini. Sedangkan di saat semester 3 itu aku udah yang mulai latihan basket, ikut tanding keluar kota, udah kerja, megang organisasi, ikut BEM yang kayak aduh aku bisa nggak ya bagi waktunya, takutnya aku yang nggak bisa tanggung jawab dan malah semuanya keteteran, jadi malah kacau semuanya. Jadi akhirnya maju mundur dan akhirnya nggak jadi. Oke. Gitu. Kadang memang ada hal-hal itu ya, yang namanya manusia, namanya berdinamika di perjalanan studi ini pasti adalah hal-hal yang bikin kita banyak mikir Itu dengan pasti terlalu sih. banyak pertimbangan. Iya. Tapi pada akhirnya kalau kita ingat-ingat lagi sebenarnya bisa, cuma ya itu karena terlalu banyak tanggung jawab mungkin seperti yang kakak bilang tadi, akhirnya nggak mau keteteran, nggak mau ke apa yang sudah kita ambil itu akhirnya dikesampingkan. Tapi kita nggak mau ya, jadi malah nggak tanggung jawab sama yang Betul. udah kita pilih juga kan. ya itu menjadi pembelajaran yang berharga ya teman-teman untuk kita semua ya. Kemudian kak, kalau sih aku pengen tahu kan itu tadi terkait apa yang disesali nih ceritanya. Aku ingin dari apa yang disesali itu, asik, ada nggak pesan-pesan untuk kami-kami? Aduh. Kayak udah sepuh banget ya. Kami-kami yang kira-kira tuh lagi stres dengan tugas, skripsi, apa sih yang ingin kakak kalau bisa sampaikan ke mereka apa kira-kira? Semangat aja sih guys, intinya tanggung jawab dan jangan berlarut-larut guys. Ayo, kehidupan di depan ini masih banyak banget yang kita mau kejar. Kayak dunia pekerjaan itu kalau kamu bisa menikmati asik juga. Kamu masih banyak lah pokoknya tahun-tahun ke depan ini cita-cita yang harus kita raih. Jadi buruan selesaiin yang sekarang, kita langsung move on ke kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semuanya pasti berlalu guys, sesusah-susahnya itu pasti berlalu. It's okay. Ini singkat tapi langsung ya, langsung kena ya, semua pasti berlalu. This too shall pass, bener banget. Kira-kira selanjutnya kak, habis lulus langsung, kalau kita lihat visioner nih, mau kemana? Mau lanjut S2? Kalau aku Mau langsung sih, kerja? Mau jadi APH? Apa gimana tuh? jujur aku pengen kerja aja sih. Langsung? Iya, kalau sebenarnya Kepikiran pengen S2 juga, nggak? pengen sih, tapi yang kayak aku nggak mau sekarang sih. Aku yang pengen Pengen ada pengalaman? mungkin 2-3 tahun lagi. Jadi yang kayak aku pengen ngambil S2 ini, nanti ketika apply kerja langsung yang kayak jam gitu loh. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih arti menjadi seorang mahasiswa hukum dalam perspektif seorang Luciana Dewi? Wes, dalam banget nih. Apa sih? Kalau menurut aku jadi mahasiswa hukum itu bangga sih sebenarnya. Bangga. Ya kayak dengan image orang yang selalu bilang mahasiswa hukum itu kritis itu bener guys. Jadi dan apa ya, sebuah privilege lah ketika kamu bisa menjadi seorang mahasiswa secara general, apalagi kamu bisa menjadi menjadi mahasiswa hukum, dan apalagi itu sesuatu yang kamu pengen lagi. Ya. Bangga dan privilege. Iya. Itu compact banget ya, bener. Kalau sih sebelum kita mengakhiri diskusi dan obrol-obrolan santai ini, aku mau main game dikit ya. Apa tuh? Main game dikit apa ya. tuh? Jawab cepat aja sebenarnya. Jadi kakak Oke. nggak aku kasih waktu untuk mikir. Langsung jawab Langsung ceplos tak. aja. Karena kalau kakak mikir kelihatan banget. Gak boleh mikir. Oke, nggak boleh Bisa mikir. ya? Langsung Setuju asbun ya? aja nih berarti. Setuju ya? Oke. Karena kalau emang beneran yakin kan biasanya dari alam bawah sadar itu udah langsung Langsung gitu. jawab aja gitu. Oke, Aman deh, ya? boleh. Bisa ya? Bisa. Kita mulai. Baca jurnal atau undang-undang? Pelan-pelan. Sampai gak kedengeran ya? Sampai gak kedengeran. Oke, aku pelan-pelan ya. Oke. Baca jurnal atau undang-undang? Undang-undang. Oke, itu masih mikir sih kalau kataku. Aku agak cepet biar seru aja, biar seru. Nugas di kampus atau kafe? Kafe. Beneran ya, oke. Dosen killer tapi nilai muda atau dosen inspiratif tapi banyak tugas? Inspiratif ya, banyak tugas. Oke. Belajar pagi atau malam? Maklum. Oke. Kelihatan nih. Kebut semalam atau jauh-jauh hari? Jojo. Jadinya kayak ini aja.
Oke, aku benar-benar kebut semalam atau jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Oke. Terakhir. Tugas kelompok atau individu? Individu. Oke. Wes, tepuk tangan dulu dong. Emang mahasiswa banget ya, harus nggak bisa salah. Oke. Harus hati-hati nih, Harus hati-hati nih ya. Waduh. Jangan sampai ada namanya dia. Seru banget ya. Thank you loh, seru juga loh ini ngobrol. Seru sekali Kak Lucy. Terima kasih banyak loh sudah mau hadir di Toga Talks kita. Aku yakin teman-teman juga banyak belajar dan tidak asing ya dengan seorang Kak Lucy ini ya. Semoga apa yang kita diskusiin hari ini bakal sangat berguna ya Kak bagi teman-teman. Semoga Dan ya. juga untuk Kak Lucy, kita tidak sabar melihat Kak Lucy sukses di masa depan. Amin, Asik. thank you dibantu doanya ya. Yes. Walaupun kayak gini masih pressure juga kok, kayak overthinkingnya banyak. Nggak apa-apa, namanya manusia Kak. Nanti kita ketemu di Yudisiumnya Kakak. Yes. Yes. Makasih juga ya. Oke, udah diundang. teman-teman Sobat FH, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan dari awal. Kita akan ketemu lagi di podcast series kita berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.